Siapa yang akan jadi yang pertama menekan tombol? Emma, kamu duluan. Aku duduk di kotak biru. Jadi aku harap tombol biru tidak akan mengecewakanku. Emma, maafkan aku, tapi kamu harus berurusan dengan banyak ceker ayam. Mereka sangat berlendir dan menjijikan. Aku akan pakai ini dalam film horor. Emma, maafkan aku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Apa yang harus aku lakukan dengan ceker ayam ini? Mereka sangat banyak. Bagaimana apa? Itulah yang harus kamu makan. Makan? Oh, ini mimpi buruk. Ini adalah hal paling mengerikan yang pernah terjadi padaku. Melihatnya saja membuatku ingin muntah. Saatnya melanjutkan tantangan kita. Emma kurang beruntung dengan tombol biru. Jadi aku pasti beruntung. Dan itu benar. Miranda, selamat. Kamu akan dapat burger yang sangat besar dan sangat lezat. Aku bisa pakai sedikit kesenangan itu sendiri. Oh, baiklah. Selamat makan. Wow, keren banget. Aku bisa makan siang yang enak. Apalagi yang kamu butuhkan untuk bahagia. Makasih. Burger ini sangat enak. Aku tidak bisa berhenti makan. Oh, aku mau makan ini lagi dan lagi. Aku tidak peduli dengan pola makan. Aku cantik apa adanya. Oh, ini sangat lezat. Aku mencintai burger ini. Aku tidak akan bisa berhenti sampai ini habis semuanya. Oh, sepertinya seharusnya aku tidak makan terlalu banyak. Aku bahkan tidak bisa bergerak dengan benar sekarang. Aku akhirnya menemukan apa yang harus dilakukan dengan kaki ayam ini. Aku dengar penyihir pakai itu untuk membuat ramuan. Itulah yang akan aku lakukan sekarang. Sepertinya aku mungkin pandai dalam hal itu. Sejak aku masih kecil, aku ingin jadi penyihir. Dan sekarang impian itu akan jadi kenyataan. Nah, sekarang tinggal lihat bagaimana ramuanku bekerja. Badut itu akan jadi subjek ujian yang luar biasa. Yummy. Oh, minuman? Aku sangat haus setelah burger itu. Oh, apa yang terjadi padaku? Apa yang salah denganku? Kenapa gelasnya besar sekali? Atau aku yang kecil? Sepertinya itu berhasil. Bagus untukmu. Itulah akibatnya kalau kamu memasukkan ceker ayam ke dalam kotakku. Apa yang kamu lakukan? Hei, kembalikan aku. Aku tidak ingin jadi sekecil itu. Aku tidak keberatan jadi lebih kecil. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kamu sangat membutuhkan ramuanku. Oh, akhirnya sekarang aku langsing dan cantik lagi. Makasih banyak, Emma. Siapa yang akan pergi lebih dulu kali ini? Emma, kamu mulai. Pilihannya untuk bebek ini akan jatuh pada tombol merah. Mantap, karena di sana ada selai stroberi merah yang keren. Semua orang menyukai selai karena rasanya yang enak dan juga manis. Emma, tutup kepalamu, kemacetan akan datang. Aha, apa itu tadi? Sepertinya jadi sesuatu yang sangat enak. Ini selai stroberi. Aku suka selai stroberi. Kamu tahu apa yang lebih keren dari selai stroberi? Yaitu stroberi segar. Untungnya selai ini juga memilikinya. Mari kita coba. Oh, ini sangat lezat. Aku akhirnya beruntung. Aku suka banget tantangan ini. Oh, aku senang untuk Eva. Miranda, giliranmu untuk menekan tombolnya. Semoga aku beruntung dengan tombol biru terakhir kalinya. Semoga kali ini aku beruntung juga. Miranda, kali ini kamu punya semua suguhan monyet, yaitu pisang. Aku harap kamu menyukainya. Ini adalah pisang yang sangat segar. Hanya itu? Satu pisang? Aku pikir akan ada lebih banyak. Tentu saja ada. Apa mungkin untuk makan pisang satu aja? Kamu butuh lebih banyak. Oh, ada terlalu banyak. Aduh. Hati-hati. Kamu hampir saja melukaiku. Oh, baiklah. Aku bisa makan pisang sekarang.
Dan itu belum semuanya. Aku lupa pisang terakhir. Hei, hati-hati. Apa kamu mau coba untuk melukaiku lagi? Tapi nggak apa-apa. Sekarang aku bisa makan semua pisangnya. Hei, mungkin kamu harus makan lebih hati-hati, Miranda. Ini bukan tempat sampah. Taruh kulitnya di tempat yang lain. Cukup. Aku tidak bisa mengambil kulit lagi. Untung mereka tidak masuk ke dalam kotak Emma. Emma jadi zombie. Sekarang, tolong aku. Apa yang terjadi di sini? Oh tidak, tolong. Sepertinya aku menemukan isian yang enak untuk selai strawberry. Babak kali ini dimulai oleh Miranda. Aku ingin tahu ada apa di balik tombol kuning itu. Itu bukan pilihan yang buruk. Di balik tombol kuning menyembunyikan modus yang segar dan sangat manis. Aku harus mencicipinya duluan. Ini sangat enak. Miranda pasti tidak akan kecewa. Apa itu? Ini sesuatu yang sangat lengket, menyebar ke seluruh tubuhku. Sangat lengket. Ini madu. Itu mengagumkan. Ternyata bukan cuma aku yang suka madu, tapi juga makhluk bersayap ini. Cukup, pergilah. Aku bukan teman lebahmu. Anehnya, Miranda menekan tombol lagi. Aku tidak keberatan karena ada permain kapas yang menyenangkan. Miranda menginginkan lebih dari sekedar permain kapas. Aku juga punya mie. Dan itu juga belum cukup untukmu. Jadi aku harus menambahkan sedikit susu untuk semua ini. Nah, Miranda, saatnya membuang semua suguhan itu padamu. Bersiaplah. Mereka semua datang. Apa ini semua? Madu akan cukup untukku. Kenapa aku butuh banyak omong kosong ini? Sekarang aku bahkan tidak bisa menjilat madu karena semuanya tertutup kapas dan juga mie. Dan itu belum selesai. Susu seperti lapisan gula pada kuenya. Oh ya, hanya itu susu yang aku butuhkan. Lebah sepertinya membuatku lelah. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk membuang semuanya. Jadi aku bisa melanjutkan tantangannya. Emma, kamu tekan tombolnya sekarang. Aku harap merah tidak mengecewakanku. Seharusnya kamu tidak memilihnya. Karena sekarang kamu akan dapat banyak kepiting hidup di kepalamu. Mereka sangat menakutkan. Dan mereka juga sangat tajam dengan cakarnya. Emma, maafkan aku, tapi itu aturannya. Keluarkan aku dari sini. Apa itu yang bergerak? Apa ini kepiting? Mengerikan. Mereka duduk di atasku. Seseorang selamatkan aku. Aku mohon padamu. Mereka mencoba memakanku. Tolong. Tolong, aku sangat takut. Hei, keluar dari sini. Aku tidak mau. Sangat seram. Wow. Tidak ada yang pernah berlari keluar dari kotak sebelumnya. Ternyata udang karang memang seseram itu. Emma, sekali lagi kamu yang pertama menekan tombolnya. Ayo mulai. Hei, jangan tidur. Saatnya mulai tantangan. Apa kita sudah mulai? Lalu aku ingin tombol biru. Kamu tidak beruntung. Karena sekarang aku harus menuangkan seluruh tangki stingwit padamu. Baunya seperti rawa. Jadi sekarang akan bau seperti itu juga. Kenapa aku dihungkul seperti ini? Aku bahkan tidak punya parfum. Ya, kamu membutuhkannya. Nah, baiklah. Miranda, sekarang giliranmu untuk menekan tombolnya. Baiklah, aku pilih warna kuning. Sepertinya aku harus memberimu beberapa sampah lama sekarang. Yang harus kamu lakukan adalah menemukannya. Nah, itu dia. Miranda akan dapat lampu antik tempat jin hidup menurut legenda. Wow, karena itu dia akan harus mengabulkan 3 permintaanku.
Mari kita minta permintaan. Oh, aku hanya perlu menggosok lampu dengan baik. Mari kita coba. Oh, itu jenius. Sekarang dia bisa mengabulkan 3 keinginan Miranda. Aku punya keinginan yang luar biasa. Mari kita mulai dengan uang. Akan segera datang. Oh ya, aku kaya sekarang. Ada banyak uang di sini. Itu tidak akan cukup. Aku juga ingin keinginanku dikabulkan. Jadi beri akan aku lampunya. Berikan padaku. Ini milikku. Wow, sepertinya itu lampu Aladin. Apa yang kamu lakukan? Itu lampuku. Dan dia adalah jinku. Apa yang kamu inginkan? Tolong aku. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Sekarang aku bau. Aku hanya melihat satu solusi di sini. Hanya Putri Duyung yang bisa punya rumput laut di kepalanya. Apa? Bagaimana aku punya ekor? Aku bukan Putri Duyung. Jin, kemana kamu pergi? Kembali. Aku tidak mau punya buntut ikan. Aku mohon. Wow, ternyata Jin tidak selalu baik. Untungnya dia memberiku banyak uang. Aku beruntung. Oh, hampir saja. Perangkat yang menarik. Pertama, buatkan aku telur. Itu mudah. Wah, berhasil. Lihat, aku bisa memperbesar bendanya. Aku tahu cara memasak telur. Apalagi aku tahu bagaimana membuatnya jauh lebih cantik dan menggugah selera. Untuk melakukan ini, kamu bisa pakai cetakan khusus. Telur arak-arik akan berbentuk wajah kelinci. Ya, dengan bantuan alat khusus ini, aku bisa memisahkan kuning telur dan yang putih. Nah, lihatlah, semua sempurna. Mungkin aku akan mencoba pembesar telurku. Lihat, apa itu? Dia malah menciut. Aneh, rupanya aku baru saja mengklik tempat yang salah. Baiklah, mari kita coba lagi. Ya, itu berhasil. Apa itu beneran bisa dimakan? Tentu saja, ini adalah terobosan ilmiah yang nyata. Sekarang jangan ganggu aku. Dari telur besar ini, aku akan membuat telur goreng raksasa yang luar biasa. Lihat saja betapa kerennya dia. Aku belum pernah melihat kuning telur sebesar itu sebelumnya. Ya, ini pasti sempurna. Sia-sia kamu memutuskan untuk bereksperimen sekarang. Tidak ada yang lebih baik daripada resep telur goreng restoran klasik. Pertama, telur harus dipecah jadi cetakan khusus, lalu dikirim ke air mendidih. Selanjutnya adalah alpukat. Perlu dipotong dan diubah jadi saus favoritku, yaitu guacamole. Sekarang kita taruh di atas roti bakar. Lihat betapa cantiknya dia. Saatnya menghiasi semua dengan lobak, dan sarapan lengkap sudah siap. Telur goreng raksasa pertama di dunia juga terlihat baik-baik saja. Dengan saus tomat, itu akan berubah jadi telur paling enak. Tapi punyaku yang paling lucu. Lihat, itu terlihat seperti kelinci. Mari kita lihat apa yang dipilih Leo. Wow, ini menarik, telur kelinci. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Jet, kamu hebat. Sekarang mari kita coba apa yang Emma lakukan untukku. Sandwichnya terlihat sangat aneh. Pasta hijau ini harus disalahkan. Aduh, apa ini alpukat? Aku tidak suka. Profesor John, semua harapan hanya ada padamu. Terlalu mudah, tapi dia membuat penemuan ilmiah. Nah, Jane, selamat. Kamu telah membuat telur yang paling lezat dan indah. Ore, terima kasih atas pujiannya, Leo. Kamu memang hebat. Sepertinya Leo punya misi baru untuk kita. Benar, buatkan aku salad kali ini. Ya, itu mudah. Segera selesai. Salad? Ya, itu mudah. Tentu saja salad lebih baik dimasak dari sayur-sayuran. Kenapa aku tidak menanamnya sekarang? Untuk ini aku akan pakai pertanian percobaan. Yang penting adalah benih harus disiram dengan hati-hati. Oh, benar. Oh, Profesor John, sepertinya itu terlalu banyak minum air. Oh, kamu benar. Aku harus segera menghapus banjir ini. Aku tidak ingin saladku terdibalut dengan air kotor. Nah, itu dia. Lihat, saat kita mengobrol, saladnya sudah tumbuh. Sudah waktunya untuk memotongnya. Selanjutnya, roti akan beraksi. Aku butuh roti untuk membuat kacang dalam saus tomat di atasnya. Nah, patung dinosaurus akan menghias saladku. Lihat, ternyata ini adalah instalasi ilmiah yang nyata. Kenapa kamu diam saja? Jane, kamu harus segera memasak. Kalian pasti terpesona dengan hasil yang aku buat, kan? Oh, benar.
Hanya saja kamu berbicara tentang segala hal yang sangat menarik. Mari kita ambil mentimun dan merica. Dalam salad yang penting adalah bagaimana kamu menyajikannya. Aku akan membuat salad dalam bentuk burung hantu yang lucu. Terlihat mirip kan? Wah, itu keren. Kalian bahkan belum memikirkan sausnya. Krim asam sangat ideal untuk salad apapun. Oleh karena itu, aku akan mengeringkannya ke piring terlebih dahulu. Selanjutnya, roti hitam cincang akan beraksi. Itu akan mewakili bumi. Sekarang, aku akan membuat bunga yang indah dari sayuran. Mereka akan tumbuh dari bumi ini. Inilah presentasi yang orisinal. Bukan seperti burung hantu itu. Ya, lihatlah, semua terlihat cantik terpadu dalam satu tanah. Lagi pula berhenti bermain. Saatnya memutuskan salad siapa yang paling enak. Profesor, mari kita mulai denganmu. Dinosaurusnya rasanya sangat lezat. Seperti terbuat dari coklat. Mari kita coba yang lainnya. Kacang polong? Tidak, aku tidak menyukainya. Kamu hanya tidak mengerti apa-apa. Jane, burung hantu ini sangat lucu. Dan saladnya juga lezat. Ya, aku berusaha keras. Sekarang saatnya mahakarya kuliner Emma. Dia punya seluruh kebun salad. Mari kita coba. Tidak. Ternyata hanya penampilannya yang bagus. Rasanya berantakan. Dan salad terbaik adalah yang dibuat oleh Jane. Selamat atas kemenanganmu. Sebagai seorang anak, aku suka berputar di kursi. Berhenti main-main, saatnya memasak. Nah, sekarang buatkan aku kopi yang lezat. Ya, itu mudah. Tepat, aku punya ide. Untuk membuat kopi, aku akan pakai mesin yang baru saja aku rakit. Ini untuk membuat campuran yang berbeda. Tapi kenapa tidak mencobanya dengan kopi? Jane, jangan sentuh. Penting untuk seakurat mungkin di sini. Aku akan memasukkan biji kopi dalam labu besar. Selanjutnya, kamu harus memastikan bahwa labu ini berada di atas api. Maka kopi akan segera siap. Wah, suhu meningkat, jadi aku akan melakukan semuanya dengan benar. Lihat, kopinya sudah mengalir. Dan aku akan segera dapat kopi ilmiah. Haha. Pertama-tama, kopi itu harus enak. Apa yang disukai semua orang? Itu benar, kelapa. Lebih khusus lagi adalah santan. Untuk menyiapkannya, kamu harus memotong kelapa jadi beberapa bagian. Dan dapat bagian dalamnya yang paling enak. Kelapa harus dipotong kecil-kecil dan dikirim ke blender. Nah, santannya sudah siap. Sekarang coklat putih sedang dalam perjalanan. Itu harus direndam dalam susu dan dicairkan. Ada baiknya aku segera menuangkan susu ke dalam panci dan menaruhnya di atas kompor. Nah, ada cuma sedikit yang tersisa. Aku akan memarut sisa coklat dan menghias minumannya. Nah, saat kopi penulisku ada di gelas, kamu bisa menaburkan lebih banyak coklat di atasnya dan menghiasnya dengan beri. Itu pasti akan sangat lezat. Tapi itu bukan kopi. Kopi seharusnya gelap, jadi kamu tidak bisa melakukannya tanpa coklat. Kenapa tidak menuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ini lebih seperti kopi. Leo pasti memilih pemenangnya, yaitu aku. Nah, baiklah, kita semua sudah siap. Ayo, saatnya mencoba. Apa yang dilakukan profesor kali ini? Aduh, pahitnya. Tidak, aku tidak menyukai ini sama sekali. Ternyata memasak bukanlah keahlianku. Apa yang dimasak Emma? Tidak buruk, tapi apa itu buah beri kering? Itu sangat tidak enak. Itu cuma dekorasi. Jane, semua harapan ada padamu. Wah, ini sangat lezat. Selamat atas kemenangan lainnya. Kamu melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Nah, aku adalah koki sungguhan kali ini. Wah, Emma, berikan aku topimu. Aku memang hebat.